Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, Mas gak bisa bobo kalau gak peluk kamu. Aditya hanya bisa pasrah. Dia menerima kemarahan Anga saat ini. Dia tahu kalau istrinya itu pasti kecewa berat kepadanya. Keduanya sampai di rumah benar masih siang. Jarang sekali Aditya pulang di jam seperti sekarang ini. Kalau bukan karena dia ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan Anga, pasti dia tidak akan pulang awal dan membawa pekerjaannya sampai ke rumah. Aditya menatap sendu istrinya yang turun dari motor dan berjalan masuk terlebih dahulu. Hembusan nafas kasar dari Aditya menunjukkan kalau pria itu benar merasa bersalah. Aditya segera menyusul Anga ke dalam. Dia sudah tidak tahan dengan situasi seperti sekarang ini. Dek, Aditya mendekati Anga di dalam kamar yang sudah selesai mengganti bajunya dengan baju rumahan. Iya mas, Anga masih mau menyahut namun tak mau memalingkan wajah pada Aditya. Tadi malam kamu menyiapkan kejutan buat mas ya? Aditya melihat tangan Anga yang sedang mencari sesuatu di tasnya mendadak berhenti. Mas tahu dari Bu Yuyun dan Mbak Sri katanya kamu buat nasi kuning untuk ulang tahun mas ya? Aditya masih dengan tutur katanya yang lembut meski tak mendapat sahutan dari Anga. Maaf karena tadi malam mas pulang telat ya dek. Mas nggak tahu kalau kamu menyiapkan semuanya buat mas. Sesal Aditya sungguh dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nggak apa-apa mas, tapi setidaknya mas kabari Anga dulu kalau pulang telat. Atau minimal angkat telepon Anga walau Anga ini nggak penting buat mas. Kamu ngomong apa sih dek? Aditya meraih bahu Anga dan membawanya untuk menghadap ke arahnya. Sakitnya hati Aditya melihat air mata yang menggenang di pelupuk mata Anga. Dia tak pernah merasakan hatinya begitu perih seperti ada sesuatu yang menggoresnya di dalam sana. Kamu itu penting buat mas. Tadi malam mas gak angkat telepon dari kamu. Karena HP mas itu mode silent. Dan ini, Aditya merogoh ponsel dalam saku celananya. Dia menunjukkan riwayat chatnya pada Anga tadi malam yang gagal terkirim. Ini kamu lihat, mas udah coba kirim pesan buat kamu tapi ternyata nggak terkirim. Maafin mas yang nggak ngecek lagi karena mas kira udah terkirim. Anga melihat jam di pesan yang Aditya kirimkan. Pesan itu dikirim memang di jam sekitar Aditya pulang kantor. Maaf ya karena kejutan yang kamu buat gagal. Tapi terima kasih banyak karena kamu udah ingat hari ulang tahun mas. Nggak apa-apa mas, lagian kamu juga udah dapat kejutan dari Mbak Mayang dan yang lainnya kan? Anga kembali memalingkan wajahnya dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Maksud kamu dek? Aditya mengernyitkan dahinya. Giliran Anga yang menunjukkan ponselnya pada Aditya. Dia tidak mau menyembunyikan foto yang dikirim tadi malam. Mungkin benar apa yang dikatakan orang itu mas. Masa lalu mas yang akan selalu jadi pemenangnya. Aditya membaca pesan dan melihat foto itu dengan teliti. Dia, ini nomor dia dek. Jadi semua ini sudah direncanakan sama dia. Aditya menggenggam ponsel Anga dengan kuat. Apa maksud mas? Flashback.
Aditya yang sudah bersiap untuk pulang, mendadak mendapat telepon dari Rizky. Dia meminta Aditya untuk datang ke kafe sebentar karena ada hal yang ingin dia bicarakan pada Aditya. Padahal Aditya berencana untuk mengajak Anga makan di luar dalam rangka hari ulang tahunnya itu. Tapi karena kata Rizky ada yang penting, makanya Aditya memutuskan untuk menemui Rizky sebentar. Lagi pula Aditya juga sudah beberapa hari tak bertemu Rizky. Setibanya di kafe Nanda, Aditya ternyata melihat mobil Wira ada di sana. Tapi kafe tampak sepi dan seperti tak ada pengunjung. Lantas Aditya mulai merasa aneh. Surprise, teriak beberapa orang ketika Aditya baru saja masuk ke dalam kafe. Ternyata semua sahabatnya ada di sana, termasuk Mayang pun ada di sana. Aditya jelas mulai tak nyaman, tapi dia menghargai sahabatnya yang memberikan kejutan untuknya. Selamat ulang tahun bro, Wira langsung memeluk Aditya. Thanks bro. Begitupun Rizky dan Nanda, mereka juga memeluk Aditya sekilas. Jadi lo bohongin gue Riz, tanya Aditya. Sorry, gue cuma menuruti permintaan mereka aja, biar lo mau datang ke sini. Selamat ya Dit, Dwi mengulurkan tangannya. Makasih Wi. Aditya menoleh pada wanita yang menyebut namanya. Selamat ulang tahun, Mayang mendekat pada Aditya sambil membawa sebuah kue dengan lilin yang menyala. Thanks, sahut Aditya singkat. Ayo dong ditipu lilinnya. Pinta dia sudah siap dengan kameranya. Adit menatap dengan malas lalu meniupnya dengan cepat. Tepuk tangan dari mereka membuat suasana menjadi riuh sejenak. Adit, Mayang, panggil dia lagi dan keduanya menoleh bersamaan. Di saat itulah dia mengambil kesempatan untuk mengambil foto mereka. Makasih banyak buat kejutannya, tapi gue nggak bisa lama, gue ada urusan. Aditya tak ingin berlama-lama di sana. Dia harus segera pulang dan mengajak istrinya keluar. Dit, bisa nggak kamu di sini dulu sebentar? Sebenarnya ini juga malam perpisahanku sama kalian semua. Aku akan kembali ke Rusia dan aku sudah memutuskan untuk menyerah dengan perasaanku Dit. Aku tidak akan mengganggu hubungan kamu dan Anga lagi. Aku juga minta maaf soal apa yang pernah aku lakukan sama kamu kemarin dan juga Anga. Benar Dit, di sini sebentar aja. Gue juga mau minta pendapat lo tentang proyek baru gue, Pinta Wira. Ya udah deh. Aditya langsung mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan untuk Anga. Tapi pesan itu yang tanpa Aditya sadari tidak pernah terkirim kepada Anga. Padahal setelah itu, Aditya dan Wira terus membicarakan proyek yang ditangani Wira hingga Aditya lupa waktu. Flashback off. Mas nggak tahu Mayang terlibat atau enggak. Tapi Mayang memang bilang begitu. Mas dan Mayang juga tidak berinteraksi lagi setelah itu. Mas hanya membahas proyek dengan Wira. Kalau kamu nggak percaya, Mas bisa telepon Wira sekarang. Biar dia bantu jelaskan sama kamu. Anga masih diam.
Tentu saja dia masih antara percaya dan tidak percaya. Ingin percaya tapi hatinya masih sakit. Mau tidak percaya, tapi bagaimana kalau apa yang Aditya katakan itu benar? Apa dia tidak berdosa karena marah dengan sesuatu yang tidak ada benarnya? Dek, kamu maafin Mas kan? Tangan Aditya terangkat ingin menghapus jejak air mata Anga. Namun Anga lebih dulu memalingkan wajahnya. Aditya hanya bisa membuang nafas kasarnya saat melihat Anga tidur membelakanginya. Setelah bungkamnya Anga tentang maaf yang Adita minta, Anga masih bertahan dengan diamnya. Tapi meski begitu, Anga tetap melakukan kebiasaannya melayani Aditya. Anga masih menyiapkan makan malam, menyiapkan baju ganti untuk Aditya. Aditya paham, apa yang Anga lakukan saat ini adalah bentuk dari kekecewaan Anga pada dirinya. Aditya tidak marah karena memang dirinya yang salah. Tak seharusnya dia bertahan di kafe sampai malam dan lupa waktu. Aditya ikut membaringkan tubuhnya di samping Anga yang sedang memunggunginya. Aditya juga mengambil guling yang sengaja Anga pasang di antara mereka. Pria yang sejak tadi dibuat gundah gulana itu memberanikan diri mendekat. Menempelkan dada bidangnya pada punggung Anga. Dia juga nekat melingkarkan tangannya di pinggang ramping itu. Persetan Anga akan menolaknya setelah ini atau menghempaskan tangannya. Tapi Aditya tetap ingin memeluk Anga seperti biasa. Tapi yang didapat Aditya justru Anga tetap diam. Wanita itu tak menolak sama sekali. Mas tahu kamu belum tidur, Dek. Kamu hanya mencoba menghindari Mas saja kan? Suara Aditya begitu pelan bahkan sudah seperti berbisik di telinga Anga. Mas tahu kamu marah dan kecewa sama Mas. Tapi nggak apa-apa, Mas terima karena memang Mas yang salah. Bisiknya lagi dan masih tak ada respon sama sekali dari Anga. Tapi makasih ya kadonya. Mas suka. Barulah Anga mulai terusik kali ini. Dia membuka matanya dan sedikit melirik ke belakang. Kado apa? Anga pura tidak tahu. Jam tangan yang kamu buang. Anga yang sedang marah malah jadi takut. Dia membeli jam tangan yang cukup mahal itu dengan uang yang diberi Aditya. Tapi dia malah membuangnya begitu saja. Parahnya Aditya yang menemukannya, sungguh bodoh pikir Anga. Seharusnya dia membuang di tempat yang jauh bukan di tempat sampah dapur. Mas ambil dari tempat sampah? Iya, kamu buang karena kamu marah sama Mas kan? Anga jadi ingat kalau dia sedang marah dengan Aditya dan malah sudah bicara beberapa patah kata. Jawab Anga singkat lalu kembali memejamkan matanya. Aditya tersenyum tipis di balik punggung Anga. Meskipun sedikit, tapi tadi dia sempat membuat Anga bicara kepadanya. Istri Mas lucu ya, kalau lagi marah, goda Aditya tapi tak berhasil mengusik Anga lagi. Ya udah deh, kamu masih diamin Mas malam ini nggak apa-apa. Asal jangan suruh Mas tidur di luar. Mas nggak bisa bobok kalau nggak peluk kamu kayak gini. Aditya semakin menyusupkan wajahnya di ceruk leher Anga dari belakang. Sementara Anga, dia tentu saja merasakan hal yang sama dengan Aditya. Dia sudah terbiasa dan terlanjur nyaman tidur setiap hari di pelukan Aditya. Jadi seperti ada yang kurang jika Anga tidak merasakan kehangatan dari suaminya.
Tiba-tiba Anga merasakan tangan Aditya mengusap perut Anga. Dengan gerakan melingkar dan begitu lembut. Semoga dia segera tumbuh di dalam sini ya, Dek. Anga kembali dibuat kaget oleh Aditya. Anga juga sampai lupa kalau dia sudah menyerahkan dirinya seutuhnya pada Aditya. Tak disangka juga jika Aditya mengharapkan sesuatu yang tumbuh di rahimnya. Tanpa Anga sadari, dia juga ikut mengusap perutnya bersama Aditya. Sudah, ayo Bobo. Aditya meraih tangan Anga yang ada di perut kemudian menggenggamnya. Dia juga semakin mempererat pelukannya pada Anga sebelum berlari ke alam bawah sadarnya. Hari ini Anga pulang lebih cepat daripada biasanya. Seperti biasa, dia akan pulang naik ojek, tidak seperti kemarin yang tiba-tiba dijemput oleh Aditya. Baru saja Anga ingin membuka pintu rumahnya, Anga mendengar suara deru mobil berhenti di depan rumah. Anga sempat tak peduli saat menatap sekilas. Namun munculnya dua orang wanita dari mobil itu membuat Anga terdiam. Anga, boleh aku bicara sebentar? Anga masih ingat saat wanita di depannya itu mengajaknya bicara di kampus. Hanya masa lalu dengan suaminya yang dia bahas sehingga membuat Anga merasa enggan meladeninya lagi. Sedangkan yang satu lagi, sejak awal sudah tidak menyukainya. Jadi apa yang ingin mereka bicarakan? Anga dihadapkan dengan dia wanita yang tidak menyukainya. Anga merasa takut saat ini, takut kalau mereka berdua menyakiti hatinya. Kalau hanya ingin membahas masa lalu Mbak Mayang dan Mas Adit, atau tentang foto yang Mbak Diah kirimkan tadi malam, maaf aku enggak bisa, tolak Anga dengan tegas. Benar, dia harus tegas menghadapi mereka yang sudah seperti noda membandel. Susah dihilangkan dari kehidupan Anga dan Aditya. Emangnya kenapa kalau kita mau bahas masalah semalam? Lo takut kalau Aditya lebih milih Mayang daripada lo? Sungut dia yang langsung tersinggung dengan ucapan Anga. Aku nggak takut, Mbak, karena aku percaya seutuhnya sama Mas Adit. Anga tidak mau menunjukkan kalau dia terpengaruh dengan foto yang dia kirimkan. Percaya diri banget loh, udah dia, Mayang menghentikan dia. Anga, aku tahu kalau kamu tidak punya siapa di dunia ini. Aku juga sama Anga, dari dulu yang aku punya hanya Aditya. Kamu sudah merasakan sendiri bagaimana hidup sebatang kara, tentu kamu tahu apa yang aku rasakan. Sebenarnya apa tujuan Mbak Mayang datang ke sini? Katakan saja nggak usah bertele-tele. Anga menggenggam tangannya begitu kuat. Dia tahu kalau kedatangan kedua wanita itu membawa malapetaka untuknya. Maaf Anga kalau aku menyakiti kamu, tapi bisakah kamu kembalikan Aditya kepadaku? Jantung Anga rasanya berhenti beberapa detik mendengar permintaan Mayang yang tak masuk akal itu. Dari awal dia milikku Anga, sampai kamu datang dan merebutnya dariku. Tolonglah aku Anga, aku mohon. Mayang sampai menitikkan air mata di depan Anga. Tapi tutur katanya yang lembut namun membunuh itu begitu menyakiti Anga. Kenapa Mbak Mayang memintaku untuk meninggalkan Mas Adit? Kenapa Mbak Mayang gak minta Mas Adit aja buat ninggalin aku?
Terang Anga yang membuat Mayang diam. "Heh lo, dasar anak kecil nggak tahu diri," desis dia. "Aku atau kalian yang nggak tahu diri? Sudah tahu Mas Adit punya istri tapi kalian masih mengganggu rumah tangganya. Sekarang siapa yang nggak tahu diri?" Anga semakin berapi-api. Dia tentu saja marah saat ini. Hubungannya dengan Aditya yang awalnya adem ayem dan Anga kira akan membawa kebahagiaan untuknya ternyata hanya sementara. Mata Anga menajam menatap kedua wanita di depannya. Ingin sekali dia mendorong kedua makhluk itu pergi dari rumahnya. Hingga suara sepeda motor yang masuk ke pekarangan rumah membuat kedua wanita itu menoleh bersamaan. "Ada apa ini?" Aditya cepat melepas helmnya dan menghampiri Anga. "Kenapa kalian di sini?" Melihat raut tak suka dari Anga, Aditya yakin Mayang dan dia telah membuat kekacauan. "Adit, aku datang ke sini hanya untuk meminta maaf sama Anga. Aku juga mau pamit karena aku harus pergi." Tapi tanggapan Anga justru menyudutkan aku. "Dia menyalahkan aku karena kemarin kamu malah merayakan ulang tahun bareng sama kita." Mayang menumpahkan air matanya di depan Aditya. "Apa maksud Mbak Mayang?" Anga sampai melongo mendengar kebohongan yang Mayang katakan. "Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama dia." Niat baikku ke sini justru disambut kemarahan Anga. Mayang berkaki, kali mengusap air matanya. Aditya menatap Anga, dia ingin melihat siapa yang berbohong di sini. Tapi Anga hanya tersenyum kecut lalu masuk ke dalam rumahnya. Dia ingin melihat apa yang akan Aditya lakukan saat ini walaupun Anga tidak melakukan pembelaan apapun. Mungkin sikap yang akan Aditya ambil kali ini akan menentukan bagaimana langkah yang akan Anga ambil. Setelah Anga masuk ke dalam rumah, Aditya kembali menatap dua wanita di depannya. "Sebaiknya kalian pergi dari sini. Gue emang belum mendengar apa dari Anga tapi gue percaya sama dia. Gue juga nggak tahu apa maksud kedatangan kalian yang sebenarnya. Bisa aja kalian berbohong." "Dit, nggak bisa gitu dong. Niat kami baik ke sini karena mau minta maaf sama Anga." Tapi tanggapan dia apa? Dia malah nggak mau terima permintaan maaf dari Mayang? Seperti biasa dia akan menjadi orang yang paling depan untuk membela Mayang. "Kalau gitu, apa lo juga minta maaf sama Anga sial foto yang lo kirim tadi malam?" Sinis Aditya pada dia. "Apa maksud lo, foto apa?" Dia terlihat gugup. "Jangan pura nggak tahu. Gue tahu lo kirim foto ke Anga dengan kata yang menyakiti hatinya kan? Tadi malam lo juga udah merencanakan semuanya kan? Gue nggak ngangka kalau selama ini gue punya sahabat kayak lo." "Merencanakan apa, Dit? Foto apa?" tanya Mayang. "Pergilah dari sini sebelum gue habis kesabaran. Setelah ini juga jangan pernah temui gue atau istri gue lagi," ucap Aditya dengan datar. "Tapi Dit, pergi," ucap Aditya sekali lagi dengan tegas dan tajam. Dengan wajah sedih yang ditampakkan Mayang, mereka berdua langsung pergi dari hadapan Aditya.
Apa yang gue lakukan udah bener ya? Tenang Mayang, ini langkah yang harus lo ambil untuk mengembalikan kepercayaan Aditya sama lo. Setelah ini lo harus sembunyi dulu biar Aditya kira lo bener balik ke Rusia. Dengan begini Aditya pasti percaya kalau lo udah nggak mengharapkan dia lagi. Semua ini memang rencana dia. Dia ingin Aditya kembali dekat dengan Mayang. Dengan cara membuat Mayang pura sudah merelakan hubungan Aditya dengan Anga. Aditya mulai masuk menyusul istrinya ke dalam. Dia juga ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Dek, Anga yang sebenarnya dari tadi mendengarkan pembicaraan Aditya dengan Mayang dan dia langsung kembali duduk di ranjang. Dek, Aditya menekuk salah satu lututnya untuk berjongkok di depan Anga. Sebenarnya apa yang mereka katakan sama kamu? Mereka menyakiti kamu lagi? Anga masih enggan menatap Aditya. Tapi dia merasa lega karena Aditya lebih mempercayainya ketimbang dua wanita ular tadi. Coba ceritakan apa yang mereka katakan sama kamu. Biar Mas bisa menjelaskan kalau seandainya apa yang mereka katakan itu kebohongan seperti kemarin. Anga memberanikan diri menatap Aditya. Entah dia kembali percaya atau tidak pada Aditya saat ini, tapi dia memang ingin mencari kebenaran. Kemarin Mas Adit bilang kalau Mbak Mayang ikut merayakan ulang tahun Mas Adit. Karena pamit ingin kembali ke Rusia, benar begitu? Iya, memang dia bilang begitu. Semua yang di sana juga dengar seperti itu. Anga menunduk dengan sendu. Apa yang Aditya katakan dan permintaan Mayang tadi membuatnya bingung. Tapi kenapa tadi Mbak Mayang malah meminta Anga untuk melepaskan Mas Adit? Apa? Aditya benar terkejut. Dia bilang begitu sama kamu? Tanya Aditya. Mbak Mayang bahkan sampai menyamakan nasib kami yang sama sebatang kara. Dan tidak punya siapa di dunia ini. Mbak Mayang bilang kalau seharusnya Anga mengembalikan Mas Adit sama dia. Karena sejak awal Mas Adit memang miliknya, Anga. Anga tidak bisa melanjutkan ucapannya lagi. Tangisannya sudah pecah. Air matanya tumpah di hadapan Aditya. Aditya menarik Anga ke dalam dekapannya. Mereka berdua sudah keterlaluan. Dia tidak rela ada yang menyakiti Anga seperti itu. Jangan dengarkan dia, Dek. Mas ini suami kamu. Kamu lebih berhak dibandingkan dia. Mas juga nggak akan mau seandainya kamu mau mengembalikan Mas sama dia. Aditya terus mengusap kepala Anga dengan lembut. Membiarkan bahunya basah karena air mata istrinya. Sekarang kamu paham kan kalau mereka memang berniat menghancurkan rumah tangga kita? Anga mengangguk dalam dekapan Aditya. Tapi mereka tidak akan pernah berhasil kalau kita saling percaya. Hanya itu yang bisa mempertahankan rumah tangga kita, Dek. Jadi tolong percaya sama Mas. Anga mengurai pelukannya. Dia menatap suaminya dengan mata yang begitu basah. Anga bisa percaya lagi sama Mas. Anga juga mau menjaga keutuhan rumah tangga kita yang baru seumur jagung ini. Entah Mbak Mayang benar mau pergi atau enggak. Tapi kalau Mas Adit masih berada di antara mereka,
Kejadian ini pasti terulang lagi. Memang menurut Anga bukan hanya Mayang dan masa lalunya dengan Aditya yang akan menghantui hubungan mereka. Tapi circle pertemanan suaminya juga sama saja. Terlebih ada dia yang menurut Anga juga memendam perasaan untuk suaminya. Terus menurut kamu, apa yang harus Mas lakukan, Dek? Bisakah Mas menjauh dari mereka demi keutuhan rumah tangga kita? Anga benar sudah yakin dengan permintaannya itu. Menurutnya menghindar dari mereka adalah salah satu cara agar hubungannya dengan Aditya tidak diusik terus-menerus. Maaf kalau Anga lancang. Anga tahu kalau permintaan Anga ini terkesan mengatur dan membatasi Mas Adit. Tep. Mas mau, sepertinya Mas memang harus menjauh dari mereka. Mas nggak bisa terus berteman dengan orang yang nggak mau menerima kamu sebagai istri Mas. Anga tidak menduga kalau Aditya akan semudah itu menyetujui permintaannya. Tapi Anga ragu kalau Aditya bisa melakukannya. Apa Mas yakin? Apa Mas rela kehilangan mereka yang selama ini ada di sisi Mas hanya demi Anga? Menurut Anga, itu adalah keputusan yang sangat sulit. Sama halnya dengan dia jika diberi pilihan antara Aditya dan Caca. Tapi karena Aditya adalah pria yang dia cintai dan hanya Aditya tempatnya berlindung. Anga dengan tegas akan memilih Aditya. Mas yakin, karena mereka hanya sahabat Mas. Yang nantinya juga mempunyai kehidupan sendiri. Setelah semuanya menikah, pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Sedangkan kamu istri Mas, tempat Mas pulang dan berbagi suka ataupun duka. Kamu yang akan menemani Mas sampai tua nanti. Kalau masalah pilihan ini, tanpa berpikir panjang Mas pasti akan memilih kamu. Percaya sama Mas, Aditya mendongak menatap mata basah istrinya. Sungguh dia merasa termasuk sangat bersalah pada Angga. Dia yang diberi amanah menjaga Anga malah justru sering membuat Anga menangis. Perlahan Anga mengangguk dengan kecil. Dia memilih untuk kembali mempercayai suaminya. Apa kamu juga mau memaafkan Mas? Anga sudah maafin Mas. Alhamdulillah, makasih Dek. Aditya mengecup tangan Anga berkali-kali. Perasaan Aditya rasanya lega setelah mendapatkan maaf dan kepercayaan lagi dari istrinya. Aditya berjanji tidak akan menyia-nyiakan lagi kesempatan ini. Sebenarnya dari awal hubungan mereka baik-baik saja. Hanya saja orang di sekitar mereka yang ingin menghancurkannya. Meski kata maaf sudah terucap dari bibir Anga untuk kesalahan Aditya. Tapi sikap Anga masih terlampau dingin. Anga bahkan masih terlihat menghindari komunikasi yang berlebihan dengan dirinya. Aditya masih memperhatikan Anga yang sedang sibuk menyiapkan makan malam. Itulah istrinya. Walau dalam keadaan marah dan kecewa, Anga masih mau melayaninya. Betapa beruntungnya Aditya memiliki istri seperti Anga. Lamunan Aditya terburai akibat suara Anga yang memekik. Kamu kenapa, Dek? Aditya langsung menghampiri Anga. Syes, perih. Anga meringis sambil memegangi jari telunjuknya yang terkena pisau cukup dalam.
hingga darahnya mengalir cukup banyak. Aditya langsung menarik tangan Anga dan membersihkannya dengan air mengalir. Namun dalamnya luka Anga membuat darahnya tak kunjung berhenti. Kini yang dilakukan Aditya malah membuat Anga melongo. Suaminya itu malah membawa jari Anga ke mulutnya, menghisap jari Anga dengan lembut. Rasa perih yang tadi dirasakan Anga sekarang justru berubah menjadi gelenyar aneh dalam tubuhnya. Darahnya sudah berhenti, Mas ambil plester sebentar. Sampai Aditya kembali lagi ke hadapannya, Anga masih tetap diam. Dia juga membiarkan Aditya membalut lukanya tanpa protes. Yang bisa Anga lakukan hanya menatap suaminya dalam jarak begitu dekat. Sekarang Anga paham kenapa suaminya itu membuat Mayang dan dia begitu menyukai suaminya. Aditya sosok pria yang lembut, pengertian, perhatian, dan tampan. Kalau Aditya memperlakukan wanita seperti apa yang ia lakukan padanya, tentu saja membuat semua wanita salah paham. Sudah selesai, kamu duduk aja biar Mas yang masak. Iya Mas. Anga bertukar posisi dengan Aditya. Dia kini yang duduk memperhatikan Aditya yang sedang memasak. Punggung tegap dan kokoh milik Aditya begitu indah dipandang dari belakang. Apalagi saat ini Aditya hanya memakai kaos putih yang begitu pas dengan badannya. Jadi otot Aditya tercetak jelas di sana. Ayo makan. Anga tak sadar berapa lama dia mengagumi suaminya. Hingga masakan yang ia buat tadi telah tersaji di hadapannya. Kenapa melamun? Mikirin Mas ya? Mas Adit sok tahu, celetuk Anga membuat Aditya tertawa. Itu di kening kamu ada tulisannya. Anga yang terkadang masih begitu polos langsung memegang keningnya. Tak ayal Aditya kembali dibuat tertawa renyah oleh tingkah istrinya yang menggemaskan itu. Ceka, rese, gumam Anga. Dia masih malu untuk bicara seperti biasa kepada Aditya. Mereka berdua mulai menikmati makan malam sederhana mereka. Anga tampak begitu menikmatinya karena seperti biasa, masakan suaminya selalu enak menurutnya. Mas, Anga membuka suara setelah makanan di piringnya habis, begitupun dengan Aditya. Dalam, Aditya memandang istrinya. Tadi siang Mas bilang kalau Anga yang akan menemani Mas sampai tua nanti. Apa itu benar? Apa Mas mau bertahan sama Anga sampai tua? Memangnya kenapa Dek? Kamu pikir Mas akan melepaskan kamu begitu? Jangan harap. Aditya mencolek ujung hidung Anga yang mancung itu. Bukan begitu, maksud Anga. Apa Mas mau bertahan sama Anga walau nggak ada cinta di antara kita? Anga akhirnya menyuarakan isi hatinya. Dia ingin mendengar sendiri bagaimana perasaan Aditya yang sebenarnya kepadanya. Akankah kata sayang yang waktu itu kini sudah berubah menjadi cinta? Atau Aditya hanya sebatas menyayangi Anga saja seperti kakak kepada adiknya? Tapi kalau layaknya seorang kakak, tidak mungkin melakukan hubungan badan seperti yang mereka lakukan. Mas sedang belajar mencintai kamu, Dek. Kalau kata orang Jawa, witing trisno jalaran soko kulino. Cinta akan hadir karena terbiasa, kita sama,
sama belajar tumbuhkan rasa itu ya, Dek. Kamu mau kan bantu Mas? Angga mengangguk dengan pelan meski dalam hatinya mempunyai jawaban lain. Sayangnya aku sudah mencintaimu lebih dulu, Mas. Hari pun berganti. Tiba Jakarta diguyur hujan lebat malam ini. Sedangkan Aditya dan Angga sedang berada di luar untuk berbelanja kebutuhan rumah mereka. Dek, kamu pulang naik taksi online dan bawa belanjaannya. Biar Mas ikutin kamu dari belakang. Apa Mas? Terus Mas kehujanan gitu? Nggak Angga nggak mau. Mending kita nunggu reda dulu. Angga tentu tidak tega melihat suaminya kehujanan sedangkan dia enakan naik taksi. Meskipun Aditya memakai jas hujan, tapi lebatnya hujan malam ini tentu akan membuat Aditya tetap basah kuyup. Bersambung.